Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Hari ini tanggal 18 Februari 2022. Saya akan membahas IHSG dan saham. Teman-teman, hari ini IHSG-nya tembus new high lagi ke 6.892,818, naiknya 57,701 atau 0,84. Apakah teman-teman masih berani untuk positioning saham? Beberapa sektor masih menarik ya teman-teman. Kita akan bahas sektor apa yang masih menarik untuk saat ini. Baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya Surya MSR tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Sehingga apabila teman-teman mendapat tawaran titip dana trading, mohon untuk diabaikan karena saya Surya MSR tidak pernah terima titip dana trading. IHSG-nya all time high lagi ya, teman-teman. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, IHSG-nya saat ini closing-nya di 6.892,818, naiknya 57,701 poin atau naik 0,84. Ya, seperti ini. Ketika kemarin itu IHSG-nya udah nutup gap ya. Terus sebelumnya kan sebelumnya tembus resist, terus ada gap, nutup gap ya, terus kemudian hari ini new high lagi. Di kemarin saya sampaikan bahwa IHSG nutup gap terus naik, itu adalah satu pertanda yang bagus sebenarnya. Jadi walaupun IHSG-nya itu kemarin turun, nutup gapnya tertutup dengan sempurna, terus closing-nya adalah di atas low hari sebelumnya. Itu adalah satu pertanda bahwa memang secara pergerakan IHSG cenderung untuk naik seperti itu. Saham-saham pendukungnya juga oke ya teman-teman. Saham IHSG itu naik itu tentu didorong oleh saham-saham ini ya, saham-saham yang pengaruhnya ke market itu kenceng, yaitu saham-saham yang kapitalisasinya tinggi. Kita bisa lihat dari ini sebagian besar dari 20 saham penggerak indeks ini adalah hijau. Kita bisa ngelihat Astra hijau ya, Arto hijau, BBHI teman-teman nanti kita bahas lebih detail, dan EMTK. Ya, terus yang minus juga nggak begitu banyak, paling BRPT yang cukup dalam sekitar 20 saham penggerak indeks seperti ini. Jadi memang mau nggak mau, kalau IHSG-nya mau naik itu yang ngedorong pasti saham-saham ini teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa ngelihat ketika IHSG-nya itu trennya secara chart, kita bisa ngelihat secara chart kecenderungannya adalah naik, maka kalau misalkan dia mau menembus atau breakout ataupun melanjutkan kenaikannya, pasti dorongannya adalah dari saham-saham ini teman-teman. Nah, dari saham-saham ini teman-teman bisa ngelihat mana yang masih memiliki potensi untuk bergerak. Kalau teman-teman ingat, di sini kan beberapa saham yang di bawah posisinya adalah, kita bisa ngelihat adalah Astra, Arto ya teman-teman, TPIA kemarin retracement. Kalau banking itu kebanyakan udah berada di resistan semua. Ya, jadi kemarin kan saya sampaikan di judul ya. Di judul adalah tengok dulu, kalau judulnya kemarin adalah perhatikan saham sektor ini, atau kalau sekarang pun juga sama, tengok dulu saham sektor ini. Ya karena memang IHSG akan bergerak, ini ya istilahnya akan niat bergerak, akan bisa bergerak apabila digerakkan oleh saham-saham penggerak indeks ini. Maka dari saham-saham penggerak indeks ini teman-teman pilah lagi mana yang sudah berada di resistan. Kalau sudah berada di resistan, maka setting kita adalah kita akan menunggu dia retracement ya teman-teman. Karena saat ini saya rasa kalau dia breakout terus lari kenceng terus, sepertinya nggak mungkin. Karena saham itu akan bergerak dalam rotasi sektor yang berganti-gantian seperti itu. Yang naiknya juga tidak akan naik terus, pasti akan ada retracement. Sektor yang turun juga sama, tidak akan turun terus, pasti akan ada rebound. Nanti ketemu resistannya 50, retracementnya seperti itu. Tergantung nanti ketika ketemu retracement 50 itu mau lanjut atau enggak, seperti itu. Jadi simple aja sih sebenarnya, simple aja, tengok saja saham penggerak indeks.
Lalu teman-teman cari mana yang sudah diresist, mana yang retracement, mana yang ada potensi untuk reversal. Saham-saham potensi reversal adalah saham-saham yang turun dan dia mulai konsolidasi di base ataupun dia membentuk reversal seperti itulah. Bisa dilihat dari candlestick-nya atau bisa dilihat dari konsolidasi bila ada seperti itu. Nanti akan saya bahas di contoh-contohnya. Dari sini kita bisa ngelihat saham-saham yang kemarin turun, EMTK jelas teman-teman, BBHI saya sampaikan kemarin ada di dasar. Kemudian Unilever, tapi Unilever gerakannya nggak signifikan ya. United Tractor kemarin-kemarin seperti itu. Nah sekarang Cepin tapi masih belum ada pergerakan ya. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Intinya teman-teman mantengin saham penggerak indeks ini aja. Teman-teman juga akan berpeluang untuk bisa mendapatkan profit dari pergerakan saham penggerak indeks tersebut. Baik teman-teman. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan ke bahasan masing-masing saham ya. Di sini kita bisa melihat BBNI sebagai bank, sebagai saham sektor perbankan yang saya bilang kemarin bagus. Namun saat ini posisinya adalah berada di resistan. Sektor-sektor finance, perbankan ini rata-rata berada di resistan, terutama adalah sektor leader bankingnya. BNI di resistan. Kemudian Mandiri juga sama, BRI sedikit di retracement. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memilih, kalau BNI, Mandiri ini kan rata-rata berada di resistan. BCA juga di resistan tapi di sini ada shadow-nya ya. Seperti itu teman-teman. Terus BBTN juga, tapi BBTN kan bukan leadernya yang utama ya teman-teman. Kalau Bank Mandiri teman-teman bisa ngelihat, Bank BRI maksud saya dia masih cukup di bawah. Kalau ini BNI, ya hitungannya kalau kita menggunakan chart yang lebih besar weekly, dia saat ini semuanya berada masih ada kans untuk naik lebih tinggi. Tapi ini chart weekly ya teman-teman, chart weekly-nya, karena di daily-nya dia, kalau di daily dia sedikit beda pergerakan seperti itu. Intinya sih teman-teman ngelihat di posisi weekly-nya ini ada resistan nggak? Dan rata-rata memang sedang berada di resistan. Kalau BNI, Bank Mandiri, BRI di resistan, BBKP ini masih di bawah, tapi sekali lagi saya sampaikan BBKP ini kan beda ya, ini kan bukan leader banking seperti itu, akan beda treatment seperti itu. Ketika teman-teman masuk ke saham yang sedang ngegas uptrend ataupun sedang bangkit di bawah itu beda cerita, beda cara seperti itu. Kemudian, nah seperti ini Bank Danamon juga masih di bawah ya, rata-rata kalau yang leader bankingnya dia udah di atas semua. Yang second liner banking bukan blue chipnya, istilahnya bukan yang utamanya, bukan leadingnya seperti itu, bukan leadernya, itu masih di bawah rata-rata BBKP teman-teman ya. BBTN ini enggak, Bank Danamon ya ini masih di bawah juga. Nah teman-teman, untuk agro ini cukup menarik ya, agro teman-teman. Agro hari ini ada penembusan resistan ya, ada penembusan resistan, ini harus masuk kewaspadaan kita ya. Saya tadi udah positioning untuk agro juga. Ini kita akan coba hitung dulu. Saya akan hapus dulu. Saya akan coba hitung dulu resistan dari agro. Di sini kita bisa ngelihat bahwa untuk agro itu saya menggunakan tren yang lebih besar ini. Oke, saya hapus dulu. Kita sambil belajar Fibo sedikit lah seperti itu. Untuk agro di sini kita menggunakan tren ini sudah lewat tren ini. Baik, untuk agro teman-teman, untuk resistan, maksud saya untuk targetnya itu adalah ada di 50 retracement tuh di sini. Targetnya dari si agro itu ada di sekitar 1620-an. Itu tren pertama ya teman-teman. Kalau nanti agronya bisa tembus naik lebih kenceng, maka target kedua untuk agro tuh di sekitar 1750 sampai 1800-an, itu target kedua. Jadi perhatikan dulu 1650, 1760-an, 1800-an seperti itu teman-teman. Sementara itu aja, nanti kalau agro ini bisa lewat nanti akan kita bahas lagi. Ya, agro ini kuncinya pokoknya di sekitar 1600 lewat, maka besar peluang untuk agro ini untuk lanjut naik ke atas. Sama juga BRIS teman-teman. BRIS juga ini ada
penembusan resistan. Belum tembus, hampir tembus resistan. Tapi ini bisa diperhatikan. Untuk agro dan bridge ini teman-teman mesti harus hati-hati juga karena dia sebelumnya adalah saham yang pernah naik tinggi sehingga dimungkinkan nanti ketika naik akan ada guyuran. Guyuran ini bisa jadi adalah dari orang-orang yang sudah punya posisi di atas tapi dia tidak menurunkan average-nya dan belum cut loss juga, sehingga ketika harganya naik kecenderungannya adalah secara naluri dia akan keluar dulu dari saham tersebut untuk mungkin akan switching ke saham lain. Teman-teman, berikutnya adalah BTPS ya. BTPS ini kemarin ekstrim ya, turunnya sampai dalam lah seperti itu. Terus kemudian sempat naik lagi atau rebound melewati 50 retracement targetnya, bahkan sampai ke 78,6, namun hari ini support testing lagi sampai 50 retracement dan mantul lagi. Ya, kalau kita lihat seperti ini sebenarnya dia ada peluang lagi untuk melanjutkan kenaikannya, namun dia masih belum berhasil ngelewatin resistannya. Jadi istilahnya 50 retracementnya berhasil dilewatin dan berhasil dites. Jadi ada kemungkinan besar dia akan melanjutkan kenaikannya seperti itu. Kemudian untuk BNGA hari ini berhasil closing di atas MA 200-nya sekaligus di atas 38,2 retracement atau resistan kedua. Ya, secara umum kalau saham-saham leadernya bergerak itu biasanya setelahnya adalah saham-saham ini teman-teman. Kalau yang pertama tadi adalah saham-saham blue chipnya seperti itu, first liner, maka berikutnya yang bergerak adalah second liner dari banking seperti itu. Oke teman-teman, berikutnya adalah bank digital. Kita bisa ngelihat hari ini Arto masih melanjutkan kenaikannya. Ini adalah sudah hari keempat dari kenaikannya si Arto walaupun pelan-pelan. Kalau kita lihat targetnya si Arto ini ada di sekitar 16.500 teman-teman ya. Targetnya di sekitar 16.500 dan dari kemarin saya sampaikan bahwa perhatikan Arto karena Arto sudah berada di dasar seperti itu dan 4 hari ini naik ya. Target sementara ini ada di 16.500 atau di separuh dari trennya dia turun itu teman-teman. Nah kemudian untuk BGTG ini koreksi ya, koreksinya ekstrim ya. Bisa jadi teman-teman hari ini kan walaupun blue chip banyak naik, tapi naiknya nggak signifikan banget, cuman istilahnya naiknya keroyokan. Kita tadi bisa ngelihat di sini naiknya nggak terlalu signifikan tapi keroyokan, jadi tetap aja akan berpengaruh ke ISG-nya seperti itu, terutama di saham-saham 5 besar ini kan banyak yang hijau, jadi indeksnya juga naik akhirnya seperti itu. Nah, di dalam kondisi seperti ini mungkin teman-teman harus perhatikan untuk tidak masuk ke saham crispy, saham-saham ya atau saham-saham yang market cap-nya kecil. Ya karena sekali lagi saya sampaikan bahwa kenaikan ISG menjebol resistannya itu pasti diperlukan dorongan dari saham-saham penggerak indeks, bukan dari saham-saham kecil teman-teman ya. Kalau Arto ini penggerak indeks ya teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat di sini adalah dia urutan ke-6. Ya, seperti itu ya. Jadi untuk sementara bagi teman-teman yang megang saham-saham kecil, saham-saham crispy, saham-saham yang bid offer-nya kecil, market cap-nya kecil, harap bersabar dulu karena pasti itu akan bergerak tapi bukan berbarengan dengan ketika blue chip bergerak. Seperti itu teman-teman harus tahu iramanya. Justru ketika saham-saham second liner ataupun saham-saham crispy ataupun saham-saham market cap kecil itu turun karena blue chip naik, sebenarnya itu adalah peluang bagi teman-teman untuk melihat dan mengkoleksi. Sebenarnya prinsipnya adalah belilah ya ketika mulai turun berada di support seperti itu, belilah seperti itu dan ya istilahnya spekulatif buy untuk beli sedikit untuk membuat harga jangkar seperti itu, dan ketika nanti mulai ada pergerakan naik baru bisa di average up seperti itu. Cuman mesti diperhatikan juga beberapa saham kalau bentuknya itu adalah Black Marubozu ataupun Shooting Star ya. Tolong itu dijaga dulu aja, jangan langsung beli hari itu karena secara psikologis memang sellernya atau penjualnya masih mendominasi pergerakan harga saham tersebut. Contoh seperti BGTG ini kita bisa ngelihat dia ARB dan juga closingnya candlenya seperti ini ya. Candlenya dia percaya diri turunnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mau antri silahkan antrinya adalah besok aja seperti itu. Kita bisa ngelihat bahwa memang secara tren naik ini koreksinya dia juga sudah ekstrim.
karena udah ngelewati 50 retracement dan bahkan secara candle dia ARB dan secara candle dia juga shooting star. Jadi ada kemungkinan akan mencari support-support yang ada di bawahnya. Kemudian untuk BBYB ini juga dia ketemu resistan 50 retracement. Ingat the power of 50 retracement. Artinya di titik itulah orang akan banyak take profit. Nah, kalau kemarin saya sampaikan untuk BBI teman-teman perhatikan. Karena ini konsolnya udah lama. Konsolnya udah lama dan hari ini mulai ada spike harga seperti itu. Dicek dulu volumenya bagaimana. Volumenya ini akan bagus sekali apabila ada spike volume juga. Kalau volumenya tidak ada pergerakan, maka ketika harganya konsol seperti ini dan volumenya tidak ada pergerakan, pasti secara indikator, walaupun dia indikatornya di atas 0 MACD-nya, itu indikatornya tidak signifikan, pasti. Itu sudah sering banget saya amatin dan itu bisa menjadi pertanda bahwa ini saham memang masih konsol. Oke, BABB teman-teman, BABB hari ini akhirnya breakout ya, breakout menembus candle namun belum berhasil menembus resistan sebelumnya. Ya, kita akan tengok dulu untuk si pergerakan ini BABB ini dalam tren panjangnya, karena dalam tren pendeknya ini pasti dia udah ngelewatin target 50 retracement. Nah, kalau di dalam tren besarnya yang harus teman-teman perhatikan untuk BABB itu adalah di sekitar 260. Saya sedikit ada barang untuk BABB ya teman-teman, sementara spekulatif buy sedikit seperti itu karena 260 nanti mesti harus diperhatikan apakah dia akan lewat dari situ atau enggak. Kemudian untuk BNBA teman-teman bisa ngelihat BNBA ini masih ketemu di resistan pertama, masih belum konsol ya di situ. Oke, agro sudah, BRI sudah. Yang lainnya akan saya skip apabila tidak ada pergerakan yang signifikan teman-teman untuk menghemat waktu kita ya. Oke, BMAS ini dia masih di konsol area ya. AMAR ini masih turun lagi, ARB hati-hati teman-teman, dia supportnya ada di bawah masih sekitar 270 ya. Kemudian Bevin ini masih bertahan di area 38,2 retracement ya teman-teman, masih di support. Oke, kemudian langsung ke BJTM ya. BJTM masih belum ada pergerakan, banyak ininya, banyak jarumnya ya, kecil-kecil pendek seperti itu. Untuk Bank Jabar teman-teman bisa ngelihat ini masih ketemu resistan 61,8. Nah, dia cenderung konsolidasi ya, masih. Kemudian untuk Nobu dia ketemu resistan. Candlenya kemarin adalah candle turun, butuh konfirmasi, dan konfirmasi hari ini dijawab dia masih turun. Dan ini kan bukan bank leader teman-teman, jadi teman-teman mesti perhatikan juga. Pokoknya kalau ISG naik itu yang diperlukan adalah dorongan dari blue chip. Dan ya mungkin nanti ketika ISG distribusi, blue chipnya distribusi seperti itu, yang akan bergerak adalah saham crispy, saham-saham kecil. Itu sudah seperti itu pergerakannya. Jadi teman-teman harus tahu iramanya. Kalau teman-teman yang saat ini terlanjur memegang saham-saham crispy, kadang kan kepikiran mau cut seperti itu. Tapi itu saya rasa kalau di cut sekarang besok justru lari, biasanya seperti itu. Karena memang saat ini yang bergerak adalah saham-saham penggerak indeks, saham-saham market cap tinggi. Sehingga memang blue chipnya, sehingga memang saham-saham crispy, saham-saham kecil nggak akan bergerak. Itu bergeraknya adalah besok. Teman-teman harus bisa memahami iramanya adalah seperti itu. Oke, kemudian teman-teman saham Astra ya. Hari ini dia retest lagi 50 retracement ya, 50 retracement. Ini masih tetap harus diperhatikan ini ya, kalau teman-teman sudah punya barang ini juga di atas ini juga banyak resistan volume. Saya rasa masih banyak yang pegang barang di atas juga, dan ketika naik pasti akan ada yang jualan walaupun nggak semuanya seperti itu. Karena ada juga yang belum average down, belum menurunkan harga belinya ya, seperti itu. Kalau yang beli-beli di bawah sih pasti akan tenang, tapi kalau teman-teman yang beli di atas, harganya sudah sentuh harga mereka, maka secara naluri biasanya dia akan buang barang dulu. Kemudian untuk Astra Auto Parts teman-teman hari ini sampai 50 retracement ya, sampai 50 retracement dia. Oke, kemudian untuk ACES teman-teman ya, dia berada di supportnya.
Dia saat ini berada di 0 sampai 23 retracement. Ya, dia lebih sedikit lah di retracement 23,6. Namun belum berhasil ngelewatin. Nah, kemudian Unilever masih belum ada perubahan. Kalau Indofood masih belum juga, dia masih belum mampu menembus 38,2 atau resistan kedua. Ini untuk Garuda Food dia sedikit ada upside, tapi 4 hari ini dia kan semacam jalan di tempat aja. Overall sih ini juga sebenarnya secara chartnya dia juga jalan di tempat teman-teman. Jadi kalau ada pilihan saham lain, saya rasa lebih baik teman-teman untuk masuk ke sektor lain aja dulu. Oke, kemudian ini untuk ICBP juga masih nurut dalam rentang pergerakan yang saya bikin ini, di mana supportnya ada sekitar di 8.500, resistan di 8.660-an. Baik teman-teman, pergerakan saham itu, sektor-sektor saham yang bergerak itu tidak semuanya akan bergerak langsung. Ini saham-saham energi yang kemarin oke. Untuk Medco ini dia retracement sampai 38,2 retracement. Hari ini mencoba untuk naik ke 23,6 atau resistan yang ada di atasnya, namun belum berhasil. Untuk Elsa juga sama, ini kan kemarin kenaikan juga udah cukup signifikan. Nah untuk Akra teman-teman, kemarin kan saya bilang untuk Akra ini naik dari 0 sampai menembus resistan pertama, walaupun kemarin candlenya merah ya. Hari ini dia closingnya adalah di atas resistan, sehingga saat ini resistan tersebut menjadi support, yaitu 730. Perhatikan ada satu candle atau satu harga penting 760, itu adalah resistan kedua sekaligus merupakan MA200. Oke teman-teman, perusahaan gas juga akhirnya hari ini sedikit lebih tinggi dan dia di atas retracement 50. Jadi perhatikan besok ya. Perhatikan besok hari Senin retracement 50, ini hari ini cukup stabil di atas retracement 50. Baik teman-teman, berikutnya adalah saham sawit masih melanjutkan kenaikannya. Kita bisa melihat Astra Agro Lestari. Hari ini masih melanjutkan kenaikannya. Di dalam weekly-nya teman-teman bisa melihat masih ada resistan, tapi dalam weekly-nya dia bisa menembus resistan. Berikutnya ada resistan di 11.900, kemudian di 13.200-an. LSIP juga secara chart weekly juga sama, masih oke ya. Nih seperti ini, masih melanjutkan kenaikannya semuanya. Resistannya dia terdekat ada di 1412. Kemudian untuk SIM juga sama, masih melanjutkan kenaikannya. Secara weekly-nya juga masih jauh upside-nya. SSMS secara upside weekly juga terasa sekali, ini masih bagus teman-teman, boleh perhatikan. Cuman ini volatilitasnya dia tinggi juga ya, karena dia pernah tinggi juga, jadi mungkin ada resistan volume. Orang-orang yang secara naluri akan keluar ketika harganya sudah menyampai harga mereka. Kemudian BWPT juga akhirnya hari ini rebound sedikit ya teman-teman. Rebound sedikit walaupun jauh masih belum berhasil ngelewatin harga sehari sebelumnya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham batubara. Batubara kemarin kena retracement 50 rata-rata, hari ini mencoba untuk bertahan. Tidak turun lebih dalam tapi juga tidak naik lebih tinggi. Kita bisa ngelihat juga di Adaro ya. Adaro terkoreksi kemarin juga. Retracement hari ini sudah mulai ada penguatan harga. Kemudian Indo Tambang Raya juga ketika 3 hari yang lalu muncul candle doji butuh konfirmasi. Sayangnya konfirmasi kemarin adalah turun. Hari ini dilanjutkan dia dengan penguatan. Jadi koreksinya ini sebenarnya dalam tren ini aja. Koreksinya ini masih sangat ringan karena hanya sedikit di bawah support yang pertama, yaitu di 22.900 atau di bawah 23,6 retracement. Kemudian PTBA akhirnya harganya masih sama, masih berada di dalam koridor uptrend price channel ini. Indika Energi juga penurunannya terbatas hari ini, hanya sampai di 38,2 retracement. Ada potensi rebound seperti ini karena ngebentuk higher low ya teman-teman. Kemudian untuk Petrosi hari ini dia masih terkoreksi. Koreksinya dia hari ini sebenarnya di bawah 38,2 retracement. Tapi closingnya berhasil naik di atas. Sehingga untuk sementara support pentingnya dia ada di 38,2 retracement. Seandainya dia closingnya di bawah 38,2 retracement, maka ada target sampai di 2.360-an. Untuk delta dunia akhirnya
konsol ya teman-teman, consolidation after break. Jadi setelah dia ngebreak beberapa hari, ketemu 50 dia konsol, ketemu 6178 itu 3 hari bursa yang lalu, dan dilanjutkan dengan konsolidasi sebentar. Ya bagus sih, setelah break dia konsol. Yang harus diperhatikan adalah dalam beberapa hari ini apakah ada yang take profit atau enggak, seperti itu. Oke, kemudian untuk MBSS dia masih berada di support ya teman-teman. MBSS masih berada di support, cuman belum ada pergerakan signifikan. Nah, untuk United Tractor, setelah ada koreksi 2 hari dari 4 hari yang lalu, hari ini mulai ada rebound, dan koreksinya ini juga hanya sampai di 23,6 atau di supportnya yang pertama. Baik teman-teman, berikutnya saham konstruksi. Ini masih bisa bertahan tapi pelan banget. Adiwika sama, masih belum berhasil menembus resistan sebelumnya. PTPP juga sama, Waskita juga sama. Baik teman-teman, saham yang pergerakan reversalnya bagus setelah dia retracement yang cukup ekstrim adalah saham-saham konstruksi. BSD teman-teman bisa ngelihat tren naik dan turunnya hampir habis. Terus kemudian 4 hari ini dia naik, melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Kita bisa tengok dulu dalam trend base Fibonacci-nya. Kita ambil trend base Fibonacci, ini ke break semuanya teman-teman ya, dia ke break. Jadi ini cukup valid kalau kita tarik dari atas swing high ke swing low ini, di mana saat ini dia berada di atas 23,6 retracement. Jadi dia mampu bertahan di atas resistan yang pertama. Terus kemudian yang kemarin break yaitu Pakuwon teman-teman. Akhirnya hari ini masih melanjutkan breaknya lagi, masih melanjutkan kenaikannya maksud saya. Dia berhasil ngelewatin 50 retracement sebagai target pertama dia. Closingnya cantik, tepat di 61,8 retracement. Karena dia berhasil ngelewatin target pertama di 50 retracement di sini, maka saya akan coba gambarkan target keduanya dia. Ya, target keduanya dia adalah 50 retracement dalam tren yang lebih panjang. 50 retracement tren yang lebih panjang itu ada di 485. Dan teman-teman ingat ya, di 485 kemarin ini juga merupakan resistan. Jadi bisa jadi ini juga harus menjadi, bisa jadi ini akan menjadi resistan lagi, sehingga teman-teman harus waspada ketika dia sentuh di 485-an. Baik teman-teman, berikutnya adalah ASRI. ASRI saat ini tepat di bawah 50 retracement. Sudah berapa hari ini? Sudah sekitar 3 hari masih belum mampu ngelewatin 50 retracement. Jadi ini perhatikan kuncinya di 50 retracement-nya dulu. Apakah masih banyak yang take profit? Kemudian SMRA juga akhirnya bermain cantik teman-teman. Dia berhasil naik dari 23,6 lanjut ke 38,2. Tahap demi tahap, dan kita bisa ngelihat bahwa tren yang ada sudah berhasil di break. Ya, trennya udah berhasil di break. Jadi kita bisa gunain Fibo yang lebih besar. Ya, seperti ini. Jadi saat ini dia berhasil lewatin 23,6 retracement, berikutnya ada di 38,2 retracement di 786. CTRA pun sama teman-teman ya. Jadi banyak yang ngebreak. 50 retracement udah kecapai. 50 retracement berikutnya targetnya ada di 1030. Ingat teman-teman, 1030. Ini bersamaan dengan candle sebelumnya. Jadi resistan candle, ada resistan candle, ada juga resistan 50 retracement dari tren yang lebih besar. Artinya kalau mendekati 1035 teman-teman mesti harus berhati-hati. Kemudian untuk saham Telkom sendiri ini pergerakannya stagnan, nggak ada yang menarik. Untuk Indosat sebenarnya secara sinyal udah menarik, secara posisi dia berada di supportnya, cuman masih belum bergerak-bergerak. Kemudian untuk Excel juga dia berada di supportnya. Teman-teman boleh perhatikan nih, baru 1 hari ini mulai ada pergerakan. Untuk Friend berada di support, tapi secara chart dia masih belum menarik ya teman-teman. TBIG hari ini melanjutkan kenaikannya, ini hanya membalas penurunannya kemarin aja teman. Ketika sampai 61, 3 hari bursa lalu, 2 hari bursa lalu ada koreksi, dan hari ini dilanjutkan naik lagi teman-teman.
TOWR masih belum ngelewatin resistan kedua. Oke, kemudian kita akan tengok saham IMJS ya teman-teman. IMJS hari ini closingnya merah. Kemarin sebenarnya udah kelihatan sih sinyalnya dia untuk turun. Hari ini turun, tapi nggak lebih rendah dari low-nya kemarin. Ini menarik sih ini teman-teman. Sampai 50 kemarin dan 50 retracement dalam tren besar. Nah, nanti perhatikan di 430 ini apakah jebol atau enggak. Kalau enggak jebol, cenderung konsul di situ, ada kemungkinan dia hanya ngetes supportnya retracement dan bisa jadi akan ngetes resistan 50 ya sementara. Kemudian untuk IMAS ya. IMASnya ini bentuknya kayak mengekor IMJS. Saat ini dia dalam tren kecil ini dia sampai di kisaran 50 retracement. Kalau itu bisa dilewatin, target di 812 itu bisa dilewatin, maka berikutnya adalah di 912. Baik teman-teman, untuk Antam itu kan kemarin ada ngebreak. Cuman breaknya kemarin masih belum berhasil ngelewatin 38,2 retracement. Dan hari ini Antam mantul dari 38,2 retracement dari resistan. Berhasil ngelewatin 50 retracement. 50 retracement yang pertama berhasil dilewatin, yaitu di 2030. Kemudian bila mampu closing di atasnya dan memang dia mampu, maka target berikutnya adalah di 2200-an teman-teman, di 50 retracement berikutnya. Itu untuk Antam. Saya juga ada sedikit barang untuk Antam teman-teman, karena untuk antisipasi kalau harganya kembali ke range di atas ini cukup jauh saat ini. Nah, untuk Inco juga sama ya, dia berhasil closing melewati resistan candle sebelumnya. Namun saya rasa ada take profit di 50 retracement untuk Inco ya. Kalau Antam bagus, Antam lebih bagus dari Inco pergerakannya. Nah, kalau Inco 50 bisa kelewat, nanti ada target-target yang lebih tinggi. Tapi saya rasa selisih targetnya juga nggak terlalu jauh ya teman-teman, karena ini juga pendek-pendek aja jaraknya. Harganya terlalu rapat sih sebenarnya. Kemudian TINS sama juga teman-teman ya. Si TINS sama juga, dia ada rebound juga. Target sementara di 1500-an. Nanti kalau bisa lewat dari situ, masih ada target-target lagi. Teman-teman bisa menggunakan candle atau menggunakan 50 retracement dari tren yang lebih panjang. Oke, kemudian MDKA. MDKA ini yang saya hafalkan adalah dia kalau turun dalam dan naiknya bisa jauh juga. Tetapi juga dia memiliki pergerakan yang berbeda dengan saham metal yang lainnya. Ketika saham metal secara umum turun, bisa jadi ini naik, dan ketika saham metalnya naik, bisa jadi ini turun. Pasti harus diperhatikan ya teman-teman. BRPT koreksi ya. Dia ada target ke 61,8. Karena koreksi dia saat ini sudah ngelewatin 38,2. Nah, kemudian TPIA. TPIA ini kan prinsip saya kemarin adalah ini saham DCA. Jadi ketika naik teman-teman belinya pelan-pelan seperti itu. Tetapi secara saham juga nggak mungkin dia naik terus. Jadi mesti akan ada koreksi. Koreksi dia dalam tren panjangnya dia sampai 38 retracement. Dan ini sudah 2 kali dites. Apakah 38,2 retracement ini cukup kuat? Karena berhasil dites hari ini dan mantul dari titik tersebut. Kalau seandainya dia mantul dari 38,2 retracement dan melanjutkan naik, maka tren dari si TPIA ini ada satu tren yang kuat. Baik teman-teman, berikutnya adalah TKIM INKP. Memang ada geliat hari ini, cuman masih tipis-tipis saja. Dan yang wajib kita perhatikan juga adalah TKIM INKP ini memiliki kebiasaan ketika naik beberapa hari akan koreksi seperti itu. Nah, JSMR teman-teman yang saat ini. Nah, berikutnya JSMR teman-teman, dia hampir sampai di targetnya yang pertama. Perhatikan aja di 50 ini apakah dia bisa melewatinya. Karena kalau bisa ngelewatin 50 retracement sebagai targetnya yang pertama, maka ada target berikutnya yaitu di 3862. Itu sekitar di MA 200-nya teman-teman. Nih, ini target yang harus diperhatikan teman-teman. Kemudian untuk Indosemen masih belum berhasil ngelewatin resistan yang pertama. Masih belum ya. Masih belum. SMGR
masih belum juga berhasil lewatin resistan pertama. Dia konsolidasi, teman-teman. Oke, kemudian untuk ASA ya. Untuk ASA dia ya masih belum kemana-mana ya. ASA era yang saya sampaikan kemarin ngebreak dan dia hari ini masih melanjutkan kenaikannya. 50 retracement target pertama dia itu ada di 600. Ada di 600 ya teman-teman. Ini sih kalau masih ada upside teman-teman harusnya berani untuk beli. Tapi saran saya sih perhatikan di pembelian tetap paling bagus adalah tetap ketika berada di bawah. Jadi beli ketika mau bergerak. Jadi harusnya belinya adalah kemarin. Kemudian untuk SAME ini masih cenderung low and low. Jadi sementara kita skip dulu. Nah, kecuali IMTK-nya yang bagus ya, teman-teman. IMTK adalah mantul dari dasar dan ini sudah saya sampaikan kemarin. Cuman harus diperhatikan bahwa IMTK sudah sampai 50 retracement. Kalau seandainya besok bisa bertahan di atas 1920-an, maka target berikutnya dia adalah di 2120. Oke teman-teman, berikutnya MPPA. Kemarin saya sampaikan ini barang kemungkinan akan bergerak karena ada retracement, karena ada reversal dari retracementnya. Multipolar ya sebenarnya hari ini juga sempat ke 250, tapi saya rasa alot sekali karena memang masih banyak yang nyangkut dan secara naluri dia akan buang barang ketika sahamnya nyangkut. LPPF oke ya, masih melanjutkan kenaikannya. Ya, ketika dia naik sampai ke 4.291 terkoreksi ekstrim sampai 61. Hari ini berhasil closing di atas 23,6. Kemudian untuk LPCK-nya, LPCK masih belum ada yang signifikan teman-teman. LPKR ngetes resistan pertama, MLPT masih belum. Ya, masih belum. Ini juga secara bentuk teman-teman saya sampaikan kemarin untuk hati-hati. Karena ketika naik sehari dia beberapa hari akan turun. MTDL berada di support, MMLP di support semuanya. Saratoga hari ini masih melanjutkan kenaikannya walaupun belum berhasil ngelewatin resistan candle sebelumnya. Untuk Cepin dia mulai ada pergerakan dari dasar, dari supportnya. Cepin Java ya. Malindo Fitmillnya sendiri masih belum ada pergerakan teman-teman. Baik teman-teman, kita tengok dulu saham-saham farmasi ya. Ini nggak ada yang bergerak teman-teman. IRA aja berada di supportnya. Kemudian Mika juga di support, SRAJ di supportnya. PRDA Prodia ada upside. Apakah ini terkait COVID? Silahkan dipantau sendiri besok. Care akhirnya koreksi juga. Yield masih belum ada ini. Nah, Silo kemarin naik tapi hari ini masih belum melanjutkan kenaikannya ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan tengok dulu saham-saham yang merupakan top gainer, SUPR yang kemarin ya teman-teman. SUPR ini naiknya lanjut-lanjut terus. Kita tengok dulu, ini kecil banget teman-teman, apakah bisa beli? Oke, seperti itu. Pokoknya yang bentuknya aneh-aneh saya nggak akan ambil ya teman-teman. Ini saya skip aja. BBAI paling ini dia berada di supportnya. INKP kejaring di sini screener. Kemudian gudang garam tuh dari kemarin sebenarnya ya. Cimori ini apa ini? Cisarua Mountain Dairy. Oke. Kemudian lainnya sih nggak ada. Ya. Itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Bagi teman-teman yang pengen ngelihat summary, saya bahas di depan ya untuk summary-nya. Terus kemudian saham-saham, coba kita tengok saham-saham crispy beberapa saat lalu. SMMT hari ini naik tapi sedikit, malah turun ya dia, malah turun. Seger ini terkoreksi juga yang kemarin-kemarin naik teman-teman. Jadi untuk saham-saham mode-mode seperti ini teman-teman harus hati-hati ya. Biasanya saham-saham liner dengan market cap yang kecil-kecil itu nggak akan bergerak bareng dengan saham-saham blue chip. Jadi teman-teman harus tahu kalau saat ini lagi pegang gorengan tentu nggak, agak susah cuan. Tapi akan ada saatnya ketika gorengan naik dan saham-saham
blue chip biasa, ketika gorengan naik saham-saham blue chip biasa dia mungkin akan distribusi seperti itu. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. IHSG hari ini ATH lagi masih berani positioning, maka tengok dulu video dari saya ini. Demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.